Bupati untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita lanjutkan acara kita tentang orientasi implementasi kurikulum merdeka bagi mata pelajaran sejarah. Yang materi ini akan disampaikan oleh Kanda Asnawati T. Sekira tidak asing lagi bagi kita, beliau aktivis di jurusan kita. Tapi meskipun demikian, saya perlu bacakan profil beliau. Nama Asnawati T, pendidikan IKIP Ujung Pandang. Pengalaman beliau adalah guru SMA Negeri 3 Takalar tahun 96 sampai sekarang. Kemudian beliau juga instruktur nasional tahun 2006 sampai 2020. Berikutnya lagi beliau fasilitator praktik baik untuk kurikulum merdeka tahun 2022. Berikutnya juga beliau adalah penulis modul di direktorat tahun 2019 sampai 2020. Beliau juga sebagai narasumber dan pendamping penulisan modul untuk tema Janur Rempah yang dilaksanakan oleh BPMB Provinsi Sulawesi Selatan. Itu tahun 2021. Beliau juga adalah tim pengembang untuk kurikulum Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2019 sampai sekarang. Berikutnya juga beliau adalah fasilitator pelatihan digital yang dilaksanakan oleh Kominfo tahun 2022. Selanjutnya kami akan berikan waktu kurang lebih 20 menit untuk orientasi implementasi kurikulum merdeka khususnya bagi mata pelajaran sejarah. Dan menghormati kami dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Jadi saya dipercaya untuk memberikan orientasi. Sekali lagi, kali ini saya hanya akan membawa Bapak Ibu untuk melihat selayar pandang secara umum bagaimana sesungguhnya kurikulum merdeka, khususnya yang terkait dengan mata pelajaran sejarah. Sebelum masuk ke sana, Bapak Ibu, saya butuh informasi di kelas ini, di ruangan ini masih adakah yang menerapkan K13 atau masih mengajar K13? Wow, masih 70% sepertinya. Ya, berarti selebihnya yang tidak angkat tangan. Saya memahami bahwa Bapak Ibu sudah paham tentang kurikulum merdeka. Saya dulu. Nanti khusus Pak Musin secara pribadi. Ya, itu hanya intermezzo Bapak Ibu. Nah, sambil menunggu tayangan, saya juga duduk di sini adalah berbagi pengalaman seperti yang disampaikan tadi dalam CV. Kebetulan saya termasuk dalam sekolah saya itu sejak 2021-2022 itu adalah pelaksana kurikulum merdeka sebagai sekolah penggerak. Jadi kebetulan sekolah penggerak di Sulawesi Selatan ini untuk angkatan pertama itu ada 16 sekolah dan salah satunya ditambah lagi 17 dan salah satunya itu adalah di sekolah saya. Dulu sekolahnya Pak Haji Afdal di SMA 6 dan SMA 3 Takalar, dan saya masuk dalam anggota komite pembelajaran sekolah. Bahkan sekolah saat kami itu sekolah penggerak itu termasuk saya yang mendorong kepala sekolah untuk ikut mendaftar. Kepala sekolah enggak, tapi saya katakan Pak, ini adalah suatu kurikulum baru dan biasanya belajar dari sejarah ujung-ujungnya kita akan menuju ke sana. Ya, kalaupun tahun ini masih banyak sekolah yang belum,
2024 informasi terakhir, meskipun memang ada evaluasi, jadi 2024 itu adalah evaluasi bagaimana pelaksanaan kurikulum ini. Dan kemungkinan besar setelah evaluasi 2024 maka mungkin nantinya akan ada semacam wajib bagi semua sekolah untuk menerapkan kurikulum merdeka ini. Ya, sekarang masih berlaku 3, kurikulum 2013, kurikulum darurat ya, yang pernah kita terapkan ketika masa COVID, dan juga yang ketiga adalah kurikulum merdeka. Jadi saat ini boleh dikata ada 3, meskipun kurikulum darurat juga 2013 yang disederhanakan. Nah itu, jadi Bapak Ibu, saya akan bawa orientasi selama 20 menit. Jadi saya hanya akan membawa Bapak Ibu bagaimana melihat hal-hal pokok di dalam orientasi ini. Yang akan saya jelaskan itu adalah bagaimana pengertian, tahapan implementasi secara umum, karena tadi masih ada teman-teman yang belum mengenal secara baik bagaimana kurikulum merdeka. Nah, apa sesungguhnya, bagaimana sesungguhnya kurikulum merdeka ini? Tapi layaknya dulu mungkin. Tapi ini ada apa ya? Nah, kurikulum merdeka intinya adalah merdeka belajar di dalamnya. Saya sering dengar anak saya bilang, Bu, berarti kita sekarang merdeka dari belajar. Artinya tidak belajar. Ya. Nah, jangan-jangan ada juga kita memahami seperti itu, bahwa kurikulum merdeka memberi ruang bagi kita ero tak mengajar, ero tak mengajar, mau mengajar atau tidak ero. Ya, kan merdeka. Ya, Bapak Ibu ya. Katanya kita merdeka. Jadi mau mengajar, mau tidak mengajar, itu merdeka bagi saya. Nah, kita ke arah positifnya. Bahkan saya kadang juga dibantah teman, saya tidak menerima itu bahas merdeka belajar, karena itu akan memberi ruang bebas bagi peserta didik untuk semaunya. Nah, intinya ya, merdeka bagi peserta didik itu sesungguhnya awal dari merdeka belajar itu adalah dari bebasnya peserta didik untuk menentukan minat mata pelajarannya. Sekarang Bapak Ibu, peserta didik tidak ada lagi istilah bahasa, IPA, IPS yang sering membuat ada jurusan yang istilahnya sultan, ada jurusan yang mungkin anak tiri. Ya, biasa bahasa itu sering merasa rendah diri, merasa dianaktirikan. Nah, di kurikulum baru tidak ada lagi hal seperti itu. Jadi satuan pendidikan, kemudian guru itu memiliki keleluasaan. Keleluasaan inilah yang diterjemahkan orang dengan istilah merdeka. Jadi merdeka tetap tanda kutip di dalamnya, bukan berarti bahwa benar-benar ero-ero. Kemudian kita melihat selintas bagaimana kurikulum ini adalah, sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah kurikulum untuk opsi, pilihan bagaimana untuk memulihkan pembelajaran yang boleh dikata amburadul di masa COVID-19. Nah, pemerintah meluncurkan kurikulum merdeka ini sebagai suatu pemulihan. Kita ibarat orang sakit. Kenapa deh? Di masa COVID, bukan hanya penyakit saja secara fisik, tapi kita pun juga sakit gara-gara COVID dalam hal pendidikan di Indonesia. Dan salah satu upaya Menteri Pendidikan kita, Mendikbudristek, Pak Nadiem Makarim, itu adalah dengan ini meluncurkan kurikulum merdeka ini. Nah, jadi rencananya ialah ini akan diterapkan 2022-2024. Setelah di 2021 diterapkan istilahnya saat itu masih kurikulum prototipe di sekolah penggerak, dan 2022 ini sampai 2024 itu akan dievaluasi. Sekarang memang masih tidak. Nanti dilihat lagi oleh pemerintah bagaimana dengan kesiapan sekolah. Dan kemungkinan kalau akan bersifat wajib, maka itu nanti di 2024. Nah, nanti kita akan menunggu sampai tahapan ke sana. Nah, kemudian tahun ini yang banyak, setelah sekolah penggerak sebelumnya di Sulawesi Selatan ada 17,
Kemudian tahun ini sudah banyak sekali sekolah karena ada pendaftaran istilahnya adalah implementasi kurikulum mandiri, jalur mandiri. Jadi kalau sekolah penggerak dibiayai, kalau ini benar-benar lepas, dibebaskan. Lepas dengan pengertian bahkan pelatihannya pun itu mereka mandiri. Tidak sama kami dulu, kami masih dibiayai oleh ada istilahnya dana khusus untuk kinerja ini, khusus untuk sekolah penggerak. Sekolah kami dapat ya, yang IKM yang jalur mandiri. Nah ini yang sudah tidak lagi. Ada jalur mandiri belajar yang mengambil sebagian, masih tetap K13 tapi dasar-dasar penerapan untuk kurikulum merdeka sudah diterapkan. Nah saya tidak tahu adakah teman-teman seperti itu di sini. Kemudian jalur mandiri berubah, ini sudah menggunakan kurikulum merdeka tapi tetap dengan menggunakan perangkat yang disediakan oleh kementerian, buku teksnya, modul ajarnya. Jadi yang teman-teman menempuh jalur mandiri berubah, tidak usah repot-repot dulu, pakai saja yang ada di PMM. Ya, di platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu pasti tahu yang sudah ya. Itu aja yang dipakai karena memang masih status di jalur mandiri berubah. Nah, kalau jalur mandiri berbagi ini sudah menyusun sendiri, sudah membuat sendiri modul ajar, ATP-nya, TP-nya. Nah itu tidak lagi. Bahkan kalau ada buku teksnya sendiri silahkan, itu diberi ruang bebas luas di sana. Yes. Dan kemudian kita lihat lagi setelah itu adalah ini yang hal-hal yang berubah. Apa yang berubah? Jadi saya langsung mungkin kalau selama ini kita teman-teman mendengar ada istilah fase, saya fokusnya di fase D itu khusus untuk SMP. Jadi SMP itu hanya satu fase. Makanya kalau Bapak lihat di capaian pembelajarannya itu memang hanya satu. Nah nanti gurunya yang harus memiliki keterampilan untuk memilah yang mana materi di kelas 7, yang mana materi kelas 8, yang mana materi di kelas 9. Karena di CP-nya itu tidak dipisah. Tidak ada istilah mana fase untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9, tidak ada. Nah, demikian pula untuk fase SMA di fase F itu juga kalau Bapak Ibu lihat fasenya itu satu rangkaian. Sekali lagi dituntut keterampilan bagi guru, disitulah merdekanya kita. Kita yang mau menentukan yang mana mau kita di kelas 11 dan yang mana mau di kelas 12. Yang sekolah penggerak sekarang itu baru ada yang kelas 11 karena belum ada yang kelas 12. Jadi mungkin teman-teman ya ada sekolahnya sekolah penggerak atau mungkin sudah menerapkan IKM ini tapi masih karena mengajar di kelas 12, kelas 11 belum. Karena memang diterapkan secara bertahap mulai dari kelas 10, 11 dan nanti tahun depan barulah kelas 12 di sekolah penggerak baru kena kurikulum merdeka ini. Jadi untuk sementara memang baru kelas 10. Sabar ya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu ada istilah tidak ada lagi KIKD, diganti dengan capaian pembelajaran CP. Maka lahirlah istilah ada CP, ada TP, ada ATP. Nah karena ini hanya orientasi, nanti kalau Bapak Ibu penasaran dan benar-benar mau tahu, nanti di pelatihan kita ketemu. Kemudian istilahnya ada sekarang proyek, ada P5. Nah, ada pembelajaran intrakurikuler atau reguler, itulah yang selama ini jam-jam kita itu yang disebut pembelajaran intrakurikuler atau yang reguler. Nah, di samping itu sekarang ada lagi istilah pembelajaran kokurikuler dan ini semua masuk dalam struktur. Kalau ekstra kan tidak masuk di struktur kurikulum, dia hanya tambahan. Tapi kalau intra dan ko itu memang ada jamnya. Ya, ada jamnya, makanya diistilahkan dengan dia kokurikuler. Itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada yang menyingkat dengan P5, ya, ada yang menyingkat dengan proyek P4. Ya, kalau ingat dulu ada P4, nah ini ada proyeknya.
proyek P4 ya. Jadi bukan pelaksanaan Pancasila saja, tapi dia adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Saya pikir teman-teman sudah tidak asing dengan ini. Nah, mungkin saya langsung ke slide berikutnya tentang sejarah. Ini Bapak Ibu. Ya. Di SMA, ya. Ini saya langsung ke sejarah. Itu yang selama ini mengenal sejarah Indonesia, sejarah minat, tidak ada lagi seperti itu. Hanya satu mata pelajaran, yaitu sejarah. Tidak ada lagi sejarah nasional, sejarah dunia, karena masuk semua di dalamnya. Hanya satu mata pelajaran, yaitu sejarah. Di kelas 10 semuanya mata pelajaran itu adalah umum. Jadi tidak ada lagi istilah, kalau dulu ada kelompok IPA, kelompok IPS, kelompok bahasa dan budaya atau BB. Sekarang untuk tingkatan kelas 10 semua sama. Jadi maka ada yang mengistilahkan 10-1, 10-2. Tapi karena 1 dan 2 kadang menimbulkan lagi efek ada yang merasa mungkin kalau 10-1 kelas sultan, ada yang tambah ke belakang itu berarti kelasnya sudah kelas pembuangan. Biasa ada istilah seperti itu. Maka tahun ini kami di sekolah menerapkan kelas tidak lagi dengan urutan angka, tapi kami memilih nama-nama pahlawan atau nama tokoh-tokoh besar. Ya, maka di sekolah kami jangan cari lagi 10-1, 10-2, tapi kami 10 Sultan Hasanuddin, 10 Ranggon dan Romo. Nah, karena itu kadang kalau 10-1 merasa hebat. Kalau 10-12 ditanya kelas berapa Kina, 10-12 Jikodong. Biasa itu Bapak Ibu, tanpa kita sadari itu akan memposisikan. Nah, untuk menghindari itu kami pakai. Silakan nanti Bapak Ibu berkreasi. Di kelas 11, jadi sejarah di kelas 10 itu mata pelajaran umum. Tapi ketika dikelompokkan itu dia masuk dalam mata pelajaran IPS. Tapi karena pemerintah tetap memberikan 3 opsi, bisa kalau SMP mungkin udah pengalaman ya bahwa bisa istilahnya sistem blok, ekonomi dulu, mungkin beberapa bulan berikutnya fisika, setelah itu mungkin sosiologi. Sistem blok bisa seperti itu. Yang kedua, bisa juga masuk bareng-bareng, ada berapa jam semua, terus berkolaborasi. Ekonomi dulu ngajar, setelah itu sosiologi, jadi bertim. Opsi ketiga itu yang kami pilih, tetap berdiri sendiri sebagai satu mata pelajaran seperti di kurikulum 2013. Tapi ada catatan, harus ada semacam pembelajaran bersama. Jadi ada dalam satu semester pembelajaran bersama atau mungkin proyek secara bersama oleh IPS. Jadi ada menyorot ekonominya, ada menyorot sosiologinya, sejarah, kemudian geografi. Dan di rapor itu hanya 1 nilai. Jadi Bapak Ibu yang baru mungkin tahun ini menerapkan belum melihat rapornya nanti itu hanya 1, maka 4 nilai di rata-rata. Jadi nanti guru geografi, sosiologi, sejarah, ekonomi memasukkan nilai. Terus ada memang khusus di 10 sultan misalnya Sultan Hasanuddin, ini khusus yang mengerjakan itu bagi rata. Ada khusus yang bagi rata kemudian menginput ke rapor. Jadi sistem kami di sekolah seperti itu Bapak Ibu. Nah, lucunya di kelas 11 sejarah keluar, 11-12 sejarah tidak masuk lagi di IPS. Dia berdiri sendiri sebagai satu mata pelajaran umum. Ya. IPS diganti oleh antropologi. Jadi antropologi baru diajarkan di kelas 11. Siapa tahu ada Bapak Ibu yang memegang mata pelajaran antropologi karena biasanya dekat dengan sosiologi. Siapa tahu sejarah yang pegang. Itu nanti di kelas 11 baru belajar antropologi. Jadi kalau memilih peminatan untuk mata pelajaran IPS itu ada 4.
antropologi, ekonomi, sosiologi, dan geografi. Kalau sekolahnya menyediakan itu, kalau gurunya ada, kalau tidak ada, tidak usah kasih peluang ke siswa untuk memilih itu, ya. Nah, padahal andaikan mata pelajaran minat, kita mungkin sesungguhnya banyak jam. Kenapa? Karena minat tidak ada syarat minimal berapa siswa. Kalau 1J memilih itu sudah dihitung jam tak di situ. Kalau 2J orang, 2 siswa memilih misalnya mata pelajaran minat itu di kelas 11, itu tetap terhitung dalam Dapodik karena tidak ada syarat minimal, yang ada hanya maksimal. Tidak boleh lebih 36 siswa. Kalau lebih 36 memilih maka dipecah. Jadi ada 37 yang memilih. Nah, silahkan kurikulumnya mau bagi 2 rata atau 36, kemudian yang satu lagi, satu kelas lagi satu, silahkan. Yang pusing itu kurikulum. Betul-betul kelas 11. Kalau Bapak Ibu kan rata-rata belum mengalami mungkin peminatan. Dari angket saya masuk dalam tim kurikulum di sekolah, itu benar-benar kami yang otak-panting itu. Untungnya tenaga-tenaga muda di sekolah kami siap menghandle itu. Ya, dengan Google di Drive, ya, kemudian disusun mana minat. Jadi itu ya Bapak Ibu, sayangnya kita masuk di kelompok umum semua kelas. Kenapa dulu diperjuangkan untuk menjadi mata pelajaran umum? Karena khawatirnya, karena sejarah masa lalu tidak ada yang memilih. Jangan sampai dia masuk di peminatan baru tidak ada yang memilih, meskipun 1 orang, bahkan kita nggak dapat jam. Jadi kalau tidak ada, tapi pengalaman di sekolah semua yang ditawarkan pasti ada yang memilih. Kalaupun tidak ada memilih, gurunya banyak, sekolah berhak untuk kembali lagi, sekolah yang mengatur itu jam. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian kelas 12 saya rasa sama dengan kelas 11, jadi meneruskan apa yang ada di kelas 11. Setelah itu ada jam proyek Bapak Ibu, 3 jam di EKB ini. Ini ada 3 JP di pembelajaran sejarah, tapi kelas 11 tidak. Kelas 11 itu hanya 2 JP, tidak ada jam proyeknya karena tidak cukup untuk dibulatkan jadi 1 JP. Jadi kelas 11-12 itu hanya ngajar 2 JP. Untuk di kelas 10 itu ada 3, 2 jam reguler, 1 jam untuk proyek. Nah, proyek ini Bapak Ibu bukan proyek mapel, beda ya. Ada memang proyek tak khusus sebagai mata pelajaran sejarah, jadi tetap pergi ke museum dan sebagainya. Tapi yang dimaksud ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jangan nih kita bingung, kurikulum tak mau yang bingung. Ya. Kan kita biasa dimasukkan, terima saja kita masuk di proyek mana, karena untuk SMA itu ada 3-4 tema. Ya, bisa di proyek, bisa digunakan, diterapkan. Di sekolah saya ada 3. Kalau kelas 11 2, karena di kelas 11 mata pelajaran minat tidak masuk proyek. Yang ada proyek penguatan profilnya itu hanya di mata pelajaran umum, kecuali bahasa Inggris, kecuali sejarah untuk kelas 11 itu juga tidak ada. Seni juga itu tidak ada. Dan PKN ada 4 mapel, di kelas 10 ada 3 yang tidak cukup untuk dibulatkan jadi 1 JP yang proyeknya. Tapi mereka tetap berkolaborasi, tapi tidak terhitung sebagai 1 jam karena tidak bisa dicukupkan untuk 1 JP 1 tahun itu. Ya, kemudian di kelas 11 dan apa yang berubah? Ini mungkin yang viral, ya Bapak Ibu, mungkin yang viral itu diferensiasi. Berbeda. Diferensiasi itu adalah pembelajaran berbeda. Artinya apa? Karena peserta didik adalah raja di kelas. Jadi Bapak Ibu jangan angkat lagi diri saya raja di kelas. Peserta didik sekarang yang geser kita jadi pelayan peserta didik. Ya, kita melayani mereka. Nah, kita harus menghargai perbedaan mereka. Itulah kita harus berdiferensiasi mengajar.
Jangan cuma ceramah tok, jangan ya harus berbeda, harus multi. Makanya kata Pak Buana pengantar tadi, kita harus ikut arus mereka dan kita harus manfaatkan teknologi yang ada. Ya. Nah kemudian ini asesmen. Bapak Ibu yang ini istilahnya aja sesungguhnya, tapi sama. Dari kurikulum KBK saya sudah fasilitator sejak kurikulum 2004, kemudian kurikulum di 2013 saya pun fasilitator, dan sampai sekarang sesungguhnya ruhnya sama, pembelajaran juga tetap sama. Bukankah dulu juga tetap dituntut bagaimana kita variatif, menyenangkan. Dulu ada istilah pakem, berbagai metode. Ya. Hanya saja sekarang lebih mengerucut, lebih dipertegas bedanya itu. Ini ada istilah asesmen diagnostik. Diagnostik lagi sekarang dihilangkan lagi. Sekarang adalah asesmen awal pembelajaran, bukan lagi diagnostik. Jadi begitu update-nya selalu. Kemudian awal pembelajaran. Jadi sebelum mengajar, sekarang ini ketika saya merefleksi peserta didik, sebelum mulai mengajar, saya bertanya dulu pengalaman mereka di rumah, sejarah mereka. Coba nak, si A, apa yang kamu alami tadi? Ada nggak yang bermakna? Ada nggak yang mungkin kemarin ketemu pacarnya? Mereka lebih semangat itu Bapak Ibu daripada hanya sekedar ceramah kita. Minta dia menceritakan sejarah dirinya. Kira-kira kalau sejak dari kamu kecil, ada nggak peristiwa yang paling bermakna bagi kamu? Baru setelah itu kita masuk di situ. Ya. Nah, itu sudah termasuk asesmen diagnostik, asesmen awal. Bagaimana minat mereka, bagaimana mengetahui kehidupan sosial mereka. Karena menurut ahli itu akan sangat berpengaruh dalam pembelajaran. Kemudian asesmen formatif proses, jadi awal, proses, akhir. Intinya begitu Bapak Ibu. Akhir umumnya adalah tes umumnya, ya. Jadi kalau dulu ada istilah ulangan harian, ada penilaian tengah semester, itu ya, istilahnya berubah. Ketika selesai satu KD dulu kan ada ulangan harian. Nah sekarang istilahkan dengan sumatif, bukan istilahnya kayak tonjinju itu juga Bapak Ibu. Jadi nggak usah terlalu berpikir. Nah sekarang tantangan dalam pembelajaran sejarah, ya. Betul sekali, ini tantangan kita sekarang. Kita tidak paham regulasi kurikulum yang berlaku. Bahkan K13 sudah mau dihapus, masih ada yang belum ketemu sesungguhnya aturan PUKI KD itu ambil di mana Ibu Has. Selalunya hanya ambil di silabus, hanya ambil di RPP orang, tidak tahu sumbernya mana. Karena dikhawatirkan akan ada miss di situ kalau hanya sekedar ambil punya orang. Ya, siapa tahu salah ketik, salah mungkin juga. Jadi minimal tahu sumbernya. Update CP saja Bapak Ibu, capaian pembelajaran itu sudah beberapa kali berubah. Sekarang patokan itu adalah di keputusan Kepala Badan Standar dan Asesmen. Dulu namanya BSNP, sekarang Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Nah, itu yang mengeluarkan, dan sekarang ini pedoman untuk lebih tahu itu adalah di nomor 33, Bapak Ibu nanti bisa cari. Kemudian CP juga, jadi cari yang revisi Bapak Ibu. Dalam 2022 saja itu sudah mengalami 2 kali perubahan. Jadi harus terus update. Ya. Kemudian belum merdeka dalam mengajar. Contoh kecil, kalau tahun pelajaran baru, saya di WA saya ada sampai 7 orang minta apa? Minta RPP, minta modul ajar. Itu berarti belum merdeka Bapak Ibu. Merdekanya di mana? Dia masih memenjarakan dirinya dengan pola lama, takut salah,
tidak mau berbuat karena takut berbeda dengan orang lain, berbeda dengan aturan, padahal kita sudah diberi ruang merdeka, tapi belum pergi merdeka. Mindsetnya hanya berevolusi, tidak revolusi. Perubahan mindset itu sangat lambat, itu masih menggunakan mindset secara evolusi. Perubahannya dari tahun 2004 ya, KPK sama dengan 2022, 20 tahun hampir mengajar masih begitu-begitu pola, tidak mencari hal-hal yang baru. Itu berarti Bapak Ibu menggunakan mindset yang evolusi tapi tidak secara revolusi, padahal perubahan secara cepat. Ya, kalau tidak kita tidak mengikuti itu, kita bergilas. Kemudian, nah ini yang dikatakan pakar-pakar sebelumnya, bahwa sejarah jangan hanya mentransfer fakta, jangan hanya mentransfer kronologi suatu peristiwa. Materi, betul sekali kata Pak Buana tadi, materi banyak, Google banyak. Kalau kita hanya suguhkan seperti itu ke peserta didik, bosan. Tidak heran mata pelajaran kita menjadi mata pelajaran yang tidak menyenangkan bagi peserta didik, karena kita hanya transfer fakta. Tapi ketika kita mentransfer pengalaman tokoh-tokoh, ya, kemudian mengkaitkan dengan mereka, ya, itu yang lebih bermakna. Mungkin ya, tidak berarti saya mengajar setiap kali mengajar pun, ya, saya ketika selesai mengajar, saya mengamati bagaimana mimik peserta didik. Saya selalu di mana peserta didik menarik jika bagi peserta didik, tidak jika itu lagi sistemku yang lama. Makanya kita tantangan sesungguhnya bagaimana kita mencari pola yang tepat setiap kali kita mengajar, bagaimana menciptakan hal-hal baru, dan itu memang bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Jadi perlu keterampilan. Kemudian mengajar yang monoton. Nah, inilah pekerjaan rumah kita, update pola pikir. Mari mereformasi ya, cara kita mengajar, transfer, jadikan sejarah untuk transfer pengalaman hidup, bukan hanya sekedar fakta. Kemudian bagaimana metode yang variatif, banyak sekali sumber Bapak Ibu. Pelatihan sekarang mungkin teman-teman bilang minimnya pelatihan. Sekarang ini menurut informasi, pelatihan sekarang ini di rektorat itu kurang sekali, sudah kurang sekali dari guru. Ya, terakhir saya ke sana itu 2021. Mungkin yang bergerak di sekolah penggerak, sebagai guru penggerak, silahkan Bapak Ibu. Sekarang banyak sekali ruang yang disediakan oleh ini, dan mudah-mudahan yang terakhir ini, mari kita berkolaborasi dan berbagi praktik baik. Kolaborasi di dalam aksi ini yang patut kita manfaatkan secara maksimal. Saya berharap ke depan aksi bisa mewadahi kita untuk saling share. Ada semacam, mungkin ada yang kita susun khusus aksi. Saya nggak tahu bidang mana itu, misalnya mungkin bisa saja menyusun modul ajar secara sederhana. Kemudian yang kita perlukan adalah model-model pembelajaran yang variatif, banyak kepala, banyak hal yang bisa masukkan. Ada model saya, tidak harus yang mungkin digital, tapi mungkin cara sederhana, tapi menarik. Nah, mungkin nanti ada wadah kolaborasi oleh aksi, ini yang kita akan tunggu. Sudah lewat 20 menit, saya akhiri. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam pelatihan-pelatihan aksi yang sesungguhnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tidak ada yang jawab, nanti jawabnya melalui WA pribadi. Ada catatan kecil yang perlu sampaikan kepada rekan-rekan. Pertama, tentang kurikulum merdeka. Intinya kurikulum merdeka itu kurikulumnya merdeka. Jadi siswanya gurunya tidak merdeka. Ada dulu opsi itu untuk di sekolah ditawarkan, ada 3 opsi. Yang pertama, mandiri belajar. Kalau kita pilih mandiri belajar, kurikulum kita tetap ke-13, tetapi model-modelnya, gaya-gayanya, cara mengajarnya harus beradaptasi dengan kurikulum merdeka.
Kemudian mandiri belajar, mandiri berubah. Kalau mandiri berubah itu kurikulumnya sudah kurikulum merdeka, mengikuti sesuai dengan dari kementerian. Kemudian mandiri berbagi. Kalau mandiri berbagi itu sebenarnya diperuntukkan bagi sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka sebelumnya. Artinya apa yang sudah ditahu itu sudah di-share. Untuk proyek sekolah merdeka yang masuk program ini sebenarnya kontraknya itu hanya 3 tahun. Setelah nanti masuk tahun keempat, pendanaannya diserahkan kepada Pemda. Nah, bayangkan berapa sekolah SMA di Provinsi Sulawesi Selatan kalau bersama nanti selesai programnya 3 tahun, maka penganggarannya, pendanaannya diserahkan kepada Pemprov. Karena kontraknya, MOU-nya dengan kementerian kemarin itu hanya untuk 3 tahun. Berikutnya lagi untuk fase, jadi kita di SMA itu masuk di fase E dan F. Di struktur kurikulum ada 3. Yang pertama intra, itu tadi yang mata pelajaran yang sudah disiapkan itu harus dijalankan. Kemudian co-kurikuler, co-kurikuler ini menjadi bukan mata pelajaran tetapi harus dilaksanakan. Biasanya mata pelajaran kena co-kurikuler atau proyek untuk P5 itu dikurangi 1 jam. Misalnya sejarah dulu yang biasanya 3 jam, hanya 2 jam diajarkan untuk intra, 1 jam untuk P5. Jadi Bapak Ibu tetap terhitung di Dapodik 3 jam misalnya, meskipun yang dijalankan di lapangan hanya 2 jam. Bonus lagi untuk koordinator P5 1 rombel dihitung 2 jam pelajaran. Itu iya, maksimal 3 rombel yang bisa dipenuhi oleh Dapodik. Maksudnya begini, rombel Bapak Ibu ya, bukan jam proyek. Bedakan itu, Bapak Ibu mengkoordinir saat misalnya di kelas 10, Bapak Ibu koordinir maksimal itu untuk 3 kelas. Jadi bukan kelas ya, bukan dihitung per kelas, tapi rombel. Jadi ada koordinator untuk kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kalau di sekolah Bapak Ibu ada 6 rombel, maka boleh di situ ada 2 koordinator. Ada 2 jamnya. Nah itu, ada 2 jamnya untuk memang berkurang. Sejarah paling merasakan berkurang jam. Nah itulah kenapa pemerintah kalau ditanya regulasi, ditanya begini, sejarah yang maaf saya menambah sedikit karena tadi beberapa teman bertanya seperti itu. Sesungguhnya di aturan baru untuk sekolah berkaitan dengan pemenuhan kurikulum merdeka ini dikatakan bahwa ketika tidak dapat memenuhi jam ya setelah dimaksimalkan tambahan misalnya untuk wali kelas, kemudian untuk koordinator proyek, kemudian lab, perpustakaan dan sebagainya, dan masih saja belum cukup, dianggap cukup, tapi di keputusan Kepala Badan di nomor 262 tahun 2022 dikatakan hanya khusus mata pelajaran pertama ialah seni dan prakarya, yang kedua adalah mata pelajaran peminatan, jadi sejarah nggak masuk. Jadi kalau Bapak Ibu tidak cukup, tetap cari jam di sekolah lain. Itu cukup itu Bapak Ibu. Nanti lebih jauh kalau Bapak Ibu penasaran. Tapi tanya sedikit dulu Pak. Tidak. Tapi ini terkait karena kita bicara tentang kurikulum merdeka, sehingga kita perlu meluruskan sedikit, menambahkan sedikit Kak, mohon. Ya, mungkin untuk kedepannya, mohon maaf, saya harus sedikit supaya ini tidak diskonsepsi karena banyak, meskipun minta maaf, teman-teman di sekolah penggerak, mohon maaf. Saya rasa ini yang paling dasar adalah perlu memahami esensi kurikulum merdeka, bukan kebebasan yang Bapak Ibu maksudkan, tapi fokus pada materi esensial, pembelajaran soft skill dan karakter, kemudian proyek itu bukan proyek yang maaf, teruskan proyek. ya.
Jadi intinya ini enak pancingan supaya kita berminat untuk mengikuti terus. Iya betul. IKN. Cocok Kak, cocok. Hanya memutuskan supaya ini tidak berkembang keluar. Ya, insya Allah ini ada lanjutannya. Sedikit Bapak Ibu, sekali lagi saya hanya ke yang krusial, tapi yang menyangkut hal karakter, bagaimana pembelajaran, saya memang tidak menyinggung ke arah sana. Ya. Jadi saya hanya yang ibarat badan ini, kurikulum saya hanya di kulitnya, karena tadi yang katakan masih banyak yang asing dengan itu. Lebih jauh banyak sekali hal, dan itu yang saya katakan harus pelatihan. Oke. Selanjutnya sebentar lagi saya tanya. Tadi itu ada nama-nama pahlawan di sekolah saya, Bapak Ibu. Pernah saya bentuk kelas. Jadi kelas misalnya kelas 7, mohon saya dari SMP. Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Untuk kelas 7 saya ubah kelasnya itu menjadi nama-nama pahlawan lokal. Misalnya Sultan Serunding. Untuk kelas 8 saya pakai nama pahlawan nasional. Untuk kelas 9 saya pakai pahlawan revolusi. Bisa nanti diadopsi Bapak Ibu. Ya. Kemudian masalah diferensiasi. Intinya kalau diferensiasi itu ada perbedaan perlakuan kepada peserta didik. Kemudian asesmen itu ada 3. Ada diagnostiknya ada biasanya di awal masuk sekolah kita. Misalnya di siswa baru langsung ada diagnosis awal. Itu sudah disiapkan aplikasinya oleh kementerian. Jadi sudah tergambar ini siswa saya senangnya mata pelajaran apa atau maunya di apa. Kemudian dia diagnosis awal kalau kita sudah masuk di kelas, awal masuk di kelas kita lakukan diagnostik. Ada di prosesnya, misalnya formatifnya, ada juga di terakhirnya sumatif. Kemudian kita harus melakukan revolusi, bukan evolusi. Jadi selalu mengupdate pola pikir kita. Saya akhiri kesenangan peserta, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Asna. Di dalam kardus ada ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.